Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, di sini saya akan membahas tentang sejarah perkembangan media pembelajaran. Adapun pengertian dari media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan dalam rangka merangsang pikiran, minat, perhatian, perasaan peserta didik sehingga mereka dapat memahami materi belajar yang diajarkan serta mendorong mereka untuk belajar. Adapun sejarah perkembangan media pembelajaran. Pada awal sejarah pendidikan, guru merupakan satu-satunya sumber untuk memperoleh pelajaran. Dalam perkembangan selanjutnya, sumber belajar itu kemudian bertambah dengan adanya buku. Pada tahun 1657, ada tokoh bernama Johannes Amos Comenius yang tercatat sebagai orang pertama yang menulis buku bergambar yang ditujukan untuk anak sekolah. Dari sinilah para pendidik mulai menyadari perlunya sarana belajar yang dapat memberikan rangsangan dan pengalaman belajar secara menyeluruh bagi siswa melalui semua indera, terutama indera penglihatan dan indera pendengaran. Pada mulanya, media pembelajaran hanyalah dianggap sebagai alat untuk membantu guru dalam kegiatan mengajar, disebut juga sebagai teaching aids. Alat bantu mengajar yang mula-mula digunakan adalah alat bantu visual seperti gambar, model, grafis, atau benda nyata lainnya. Alat-alat bantu itu dimaksudkan untuk memberikan pengalaman lebih konkret, memotivasi, serta mempertinggi daya serap dan daya ingat siswa dalam belajar. Pada pertengahan abad 20, usaha pemanfaatan alat visual mulai dilengkapi dengan peralatan audio. Maka lahirlah peralatan audiovisual pembelajaran. Usaha-usaha untuk membentuk pembelajaran abstrak menjadi lebih konkret terus dilakukan. Dalam usaha itu, Edgar Dale membuat klasifikasi 11 tingkatan pengalaman belajar, dari yang paling konkret sampai yang paling abstrak. Pada akhir tahun 1950-an, teori komunikasi mulai mempengaruhi penggunaan alat audiovisual. Dalam pandangan teori komunikasi, alat audiovisual berfungsi sebagai alat penyalur pesan dari sumber pesan kepada penerima pesan. Begitupun dalam dunia pendidikan, alat audiovisual bukan hanya dipandang sebagai alat bantu guru saja, melainkan juga berfungsi sebagai penyalur pesan belajar. Pada tahun 1960-an, para ahli mulai memperhatikan siswa sebagai komponen utama dalam pembelajaran. Pada saat itu, teori behaviorisme B.F. Skinner mulai mempengaruhi penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran. Teori ini telah mendorong diciptakannya media yang dapat mengubah tingkah laku siswa sebagai proses pembelajaran.
Produk media pembelajaran yang terkenal sebagai hasil teori ini adalah diciptakannya teaching machine, disebut juga sebagai mesin pengajaran, dan programmed instruction, disebut juga sebagai pembelajaran terprogram. Pada tahun 1965 sampai 1970-an, pendekatan sistem disebut juga sebagai system approach mulai menampakkan pengaruhnya dalam dunia pendidikan dan pengajaran. Pendekatan sistem ini mendorong digunakannya media sebagai bahan integral dalam proses pembelajaran. Media yang tidak lagi hanya dipandang sebagai alat bantu guru, melainkan telah diberi wewenang untuk membawa pesan belajar. Hendaklah merupakan bagian integral dalam proses pembelajaran. Media yang tidak lagi hanya dipandang sebagai alat bantu guru, melainkan telah diberi wewenang untuk membawa pesan belajar. Hendaklah merupakan bagian integral dari kegiatan belajar mengajar. Mungkin dicukupkan sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.